Kasih jalan. Mana itu? Kasih jalan. Neng, mau kemana? Kebakaran kembali melanda kawasan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Kali ini, sebuah rumah berlantai 2 di Gang B di kawasan padat penduduk di Amuk Sejago Merah dan mengakibatkan satu bocah wanita berusia 11 tahun tewas terjebak api. Sementara satu korban lainnya mengalami luka bakar dan dievakuasi ke Rumah Sakit Budi Asi, Jakarta Timur. Menurut warga, api tiba-tiba keluar dan membesar dari lantai 2 rumah disertai ledakan. Sementara itu, petugas kesulitan mengevakuasi korban di lantai 2 karena besarnya kobaran api. Tipe kejadian menurut warga yang menyaksikan bahwa warga melihat dari depan pintu rumah TKP tersebut sudah api sudah besar. Tadi korban yang kebakar menerobos api gitu Pak. Kalau ketimbulannya setelah itu baru ada ledakan. Setelah api membesar ada ledakan. Evakuasi terkendala, korban terjebak di lantai 2, sementara tangga sudah hancur terbakar dan plafon sudah ambrol. Nah, kita harus mencari, awalnya kita cari di bawah, ternyata tidak, sisi kita temukan, coba di lantai atas, ditemukan di lantai 2. Usai berhasil dievakuasi, korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik. Menurut petugas masih menyelidiki penyebab pasti peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang ditumpangi Pak Sutri dan 3 anaknya ditabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara itu melaju kencang, mobil yang ditumpangi satu keluarga oleng hingga terbalik di pinggir jalan. Mobil minibus ringsek setelah ditabrak lokomotif kereta di kawasan Cingwang, Medan Labuan, Kota Medan. Pak Sutri dan 3 anaknya penumpang mobil bisa diselamatkan warga. Pengemudi mobil mengaku tidak menyadari jika kereta akan lewat. Banyak saya nggak tahu, udah ada di sini kereta api melintas dan saya nggak tahu juga, nggak dengar saya suara klaksonnya, nggak dengar saya. Jadi ya tiba-tiba lagi tuh saya nggak bisa ini. Sebenarnya saya udah rem. Warga berharap di lokasi dipasang palang pintu lantaran kerap kali terjadi kecelakaan di lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Detik-detik pasca kecelakaan tunggal yang ditumpangi satu keluarga terekam video amatir warga. Mobil terbalik di tepi jalan setelah melintas di Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. 4 penumpang yang terdiri dari ibu dan 2 anaknya terluka langsung dilarikan petugas ke rumah sakit. Sementara sopir yang merupakan sang ayah selamat tanpa luka namun trauma. Diduga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan hingga oleng dan terbalik di sisi jalan. Mobil itu mengalami kecelakaan dan terbalik ke pinggir jalan. Setelah menerima informasi, kami dari Dinas Perhubungan mempersiapkan peralatan dengan menurunkan 2 buah unit mobil untuk proses evakuasi mobil dan 1 unit mobil ambulan untuk evakuasi korban. Karena kami mendapat informasi bahwa ada 3 orang penumpang yang berada di dalam mobil tersebut dan mengalami luka-luka. Jadi setelah tiba di TKP, untuk korban-korban segera kami rujuk ke Rumah Sakit Jarga Sasame, dan untuk proses evakuasi mobil kami lakukan kurang lebih 1 jam. Usai dievakuasi, mobil yang ringsek tersebut diserahkan kepada pemilik untuk penanganan lebih lanjut. Warga pun diimbau mengatur kecepatan saat berkendara. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Jalan licin akibat tumpahan solar di flyover Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara kembali memakan korban. Sebuah mobil terbalik usai menghindari pengendara motor yang terjatuh. Sebuah minibus terbalik di jalan flyover Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Mobil ini sebelumnya menghindari sepeda motor yang terjatuh.
Pengemudi berusaha menghindar dengan membanting setir hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Rupanya banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh di lokasi ini. Penyebabnya tumpahan minyak solar di jalan raya. Yang nggak tahu ada oli, saya dari jalur apa mana itu kanan. Di sini tiba-tiba teman saya jatuh tapi dia ke bawah motor paling jauh ya. Kalau saya kan kaget saya. Nah udah di situ saya juga ikut jatuh bawa motor sama. Ketika Pajero ini melintas, dia dari keluar tol Kemayoran, lalu beliau ini kena oli tumpah. Nah, lanjut setelah oli tumpah tergelincir menabrak yang jembatan lalu terbalik. Akibat peristiwa itu, seorang pengendara sepeda motor terluka di tangan, 2 lainnya terluka di bahu dan kaki. Pasca peristiwa itu, pengemudi mobil beserta mobilnya dibawa ke Laka Lantas Satwil Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami pendarahan hebat usai melahirkan seorang diri di toilet umum Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Seorang wanita tewas bersimbah darah. Jasad korban dan bayinya ditemukan di musola oleh penjaga kamar mandi umum. Di kamar mandi inilah seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah tepat di samping musola Terminal Bus Kalideres. Korban berinisial H, warga asal Pandeglang, Banten, tewas akibat kehabisan darah usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum. Ironisnya, sang bayi lelaki yang baru dilahirkan juga ikut tewas dan jasadnya dimasukkan ke dalam ember keranjang sampah. Menurut penjaga kamar mandi umum, peristiwa bermula saat korban yang berprofesi sebagai tukang urut pijat tiba-tiba saja tertatih-tatih berjalan keluar dari kamar mandi dengan berlumuran darah sambil mendorong ember keranjang sampah yang ternyata berisi sesosok mayat bayi. Melihat kondisi korban, penjaga kamar mandi umum sempat menawarkan agar korban dibawa ke rumah sakit terdekat, namun justru korban menolaknya. Keluar dari WC ini bukannya bunyi darah. Yang didorong itu apaan? Tong sampah itu tadi. Isinya? Ya nggak lihat kita kalau saya, tapi setelah di situ katanya ada bayi. Bayi. Iya. Jenazah korban dan bayinya telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk keperluan otopsi. Sementara kasus tewasnya ibu dan bayinya ditangani pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Bulan madu berujung maut, sang istri ditemukan tewas di penginapan sementara suaminya kritis. Pasangan pengantin baru ini diduga keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Orang tua korban minta pertanggungjawaban pemilik penginapan. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengantarkan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban.
Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, kematian tragis Cindy Destananda terjadi hanya selang 3 hari usai digelar resepsi pernikahan. Sementara suaminya Gilang Kurniawan kondisinya kritis, dan berikut kronologi lengkapnya. Pasangan Cindy Destananda dan Gilang Kurniawan menikah pada Minggu 5 Oktober 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat. Usai resepsi, Pasutri berusia 28 tahun ini pergi berbulan madu. Mereka tiba di penginapan bernuansa glamping di kawasan wisata Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok pada Selasa 7 Oktober 2025 pukul 13:25 waktu Indonesia Barat. 5 jam kemudian pada pukul 18:30 Cindy sempat memesan makanan ke resepsionis, sejumlah makanan dan air mineral. Keesokan harinya pada Rabu 8 Oktober pukul 7:15 seorang karyawan glamping datang mengantarkan sarapan. Saat pintu diketuk, terdengar suara pria dari dalam kamar yang menyebut sedang mandi. Karyawan pun meninggalkan makanan di depan kamar. Namun pada pukul 7:30 karyawan kembali untuk memastikan pesanan diterima. Usai mengetuk berulang kali tanpa jawaban, pihak penginapan memutuskan mendobrak pintu. Begitu pintu dibuka, Cindy ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang pintu kamar mandi, sementara Gilang terkapar lemah di lantai dalam kondisi kritis. Cindy dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8:35, sementara Gilang dirujuk ke RSUD Arosuka untuk dirawat intensif. Pemirsa, lagi-lagi siswa meregang nyawa akibat perundungan teman sekolah. Proses pemakaman Angga Bagus Perwira, siswa kelas 7 SMP Negeri di Grobogan, Jawa Tengah yang diduga jadi korban perundungan teman sekolahnya diiringi isak tangis keluarga. Keluarga berharap para pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Isak tangis keluarga mengiringi proses pemakaman Angga Bagus Perwira di TPU Desa Ledok Dawan, Kecamatan Geger, Grobogan, Jawa Tengah. Nenek dan ibu korban tak kuasa menahan haru melihat jenazah Angga disemayamkan. Angga, siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Geger, Grobogan, tewas diduga usai berkelahi dengan teman sekolahnya. Perkelahian korban dengan para pelaku terjadi lantaran korban tak tahan atas aksi perundungan terhadap dirinya. Saat kejadian, Angga terlibat 2 kali perkelahian dengan para pelaku sebelum kejang-kejang di teras halaman sekolah dan akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan hasil autopsi, korban mengalami patah tulang leher, penggumpalan darah di bagian otak, serta memar di bagian kiri dan kanan tulang kepala akibat benturan benda keras. Menurut keluarga, korban merupakan sosok anak yang pendiam. Mungkin ada sebelumnya maksudnya orang yang pendiam, nggak takut sama orang itu, nggak takut, nggak ada apa namanya sifat-sifat nakal gitu, kayak nggak pendiam lah, takut ini sama orang itu nggak. Sedih selama kehidupan di rumah baiknya kan? Iya. Tapi untuk selama di sekolahan gimana? Kalau di sekolahan ya lebih baik, kan takut kalau ada apa-apa sama temennya, kan nggak berani ngomong sama keluarga sih. Dipendam sendiri gitu. Kalau tanya gitu kan takut-takutnya nggak mau masuk gimana gitu. Sementara itu, pihak kepolisian Polres Grobogan masih memeriksa terduga pelaku. Polisi juga memeriksa 9 saksi, termasuk para guru dan siswa SMP Negeri 1 Geger. Keluarga para terduga pelaku yang merupakan teman sekolah korban hanya bisa pasrah menanti proses hukum. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, kemudian dari tim kami juga, tim IDEN juga sedang melakukan olah TKP. Selanjutnya untuk terkait penyebab kematiannya kami masih koordinasi dengan dokter forensik. Ada berapa terduga pelaku yang diamankan? Untuk terduga pelaku saat ini masih dalam penyelidikan.
Sudah berapa yang diperiksa mungkin dari siapa saja yang diperiksa? Untuk saat ini yang sedang dalam proses pemeriksaan ada 9 orang. Itu baik dari teman korban maupun dari pihak sekolah. Keluarga korban, Angga Bagus Perwira, menuntut para pelaku mendapat hukuman sesuai aturan yang berlaku. Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi siswa lainnya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.